Ulun dulu suah pernah mendengar abah guru sakumpul lagi di sana ulah lagi sakulah bini unda dia sin ditakuni bini baju unda ini sampai saminggu harum terus kada beampihan ditapas harum aja masih ujar anang bini guru minyak harum napa pian nih kada apa aja sin bah minyak harum bah kenapa kada mau hilang baunya ujar sin manyahoti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bi sahibil maqamil a'la wa hamalathu ummuhu aminatu wa lam tajid li hamlihi alaman wala siqala ووضعته صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مكحولا وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وجعل الله أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم في الآخرة والأولى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد. Hadratul kiram, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat seluruh undangan yang sama-sama kita hormati. Marilah dalam kesempatan di siang hari yang sangat berbahagia ini kembali kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya juga dengan kudrah dan iradahnya lah sehingga dapatlah kita pada siang hari ini berkumpul, bertemu muka, beradu pandang wajahan biwajhin, qalban biqalbin, dan juga yadan biyadin di tempat yang sangat sederhana mulia ini dalam rangka kita bersama-sama menghadiri acara syukuran yang dirangkai dengan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pertama-tama ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada pribadi ulun untuk mengisi acara pada hari ini. Sebelum ulun meneruskan acara pada hari ini, seandainya dalam penyampaian ulun ada terdapat satu kesalahan, kekhilafan atau sesuatu apapun yang kurang menyenangkan di hati sampean sabarataan, rasanya tidak ada suatu untayan kata yang lebih pantas ulun ucapkan, hanya ucapan maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya. Karena kedatangan ulun hari ini bukan menggurui sampean, ulun hanya sekadar berbagi pengalaman, apalagi yang hadir hari ini banyak para habaib. Ulun rasa kada pantas lah berpandir hari ini lah. Tapi namun hajat sahibul bait
apa adanya laulun kabulangkan ya. Hadirin yang Allah hormati, sekarang hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah bagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rabiul Awal ini ada 3 kejadian yang terjadi terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanggal dan hari yang sama tapi dengan bulan yang berbeda. Pertama, 12 Rabiul Awal subuh Senin ini terjadinya lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, 12 Rabiul Awal lagi subuh Senin lagi tapi dengan tahun yang berbeda. Ketika umur baginda Rasul menginjak 53 tahun ini terjadinya hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Dan yang ketiga, 12 Rabiul Awal lagi subuh Senin tapi dengan tahun yang berbeda. Ketika umur baginda Rasul menginjak 63 tahun ini wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita sebagai hambanya Allah dan sekaligus sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang wajar, memang pantas atau memang sebaiknya lah kita apabila datang bulan Rabiul Awal kita menyambut, membesarkan sekaligus memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa demikian? Karena jikalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua tidak bisa mengenal Allah. Jikalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kita semua tidak tahu mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Jikalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dan jikalau bukan karena Rasulullah, niscaya manusia ini tidak ada bedanya seperti binatang. Karena Nabi diutus liutammima makarimal akhlak. Dan yang terakhir, jikalau bukan karena Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena kamu juru Allah wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Dari Rasulullah kita syukur berataan. Kemudian kita sedikit membahas lahirnya Rasulullah. Sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta, terlebih dahulu Allah menciptakan nurnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun sebelumnya. Tapi dalam kitab diterangkan walaysal muradu bin nur ma yuqabilu zulma bal hiya haqiqatun khalaqaha Allah taala wa sammaha nuran wala ya'lamu kunhaha illallah. Bukan yang dikehendaki nur di sini lawanan dari gelap. Kan gelap terang, artinya cahayanya lah. Tapi dia satu hakikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dinamai nur. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari nur tersebut Allah ciptakan seluruh alam semesta. Arti alam di sini lain pada Tuhan, yaitu alam semesta termasuk bumi, langit, laut, daratan, tumbuh-tumbuhan, pohon kayu, aras, kursi, semuanya adalah roh-roh para manusia, nabi-nabi, itu makhluk Allah semua daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam amanah qasidah lah, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Sirrul Aqwan, Sirrul Aqwan.
rahasianya seluruh alam semesta ini dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Allah ingin menzahirkan wujudnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, Allah menyuruh malaikat Jibril alaihi salam turun ke dunia untuk mengambil segumpal tanah yang putih bersih lagi bercahaya di tempat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanahnya putih, bersih, bercahaya. Lalu dibawa oleh malaikat Jibril masuk ke dalam surga, dibasuh di dalam sungai Tasnim namanya. Ini dalam berjanji. Tanahnya putih bersih, sungainya bersih juga ya Allah. Sehingga setelah dibasuh menjadi cemerlang, nuran faqakulla nur. Ya kan dalam Maulid Habsi nih. Cemerlang. Lalu ketika itu Allah merintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasalam untuk membentuk tanah tersebut seperti bentuk manusia. Lalu setelah jadi disuruh Allah malaikat Jibril untuk meniup roh. Apakah Tuhan kada sanggup menjadikan langsung aja? Sanggup. Cuma Allah melajari lawan kita, jangan sampai kita semua meninggalkan syariat tadi. Allah mudah iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kada tak. Cuma syariat jangan ditinggal. Lalu setelah ditiup roh jadi manusia. Lalu dinamai Adam alaihi salatu wassalam. Lalu nurnya 2000 tahun sebelumnya tadi dititipkan atau diletakkan di sulbi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Adam menjadi seorang yang sangat mulia di permukaan bumi pada saat itu. Kenapa? Karena mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita percaya penuh orang nang mulia itu mendarah daging salawat di awaknya. Abah guru sekumpul dalail malam sahatam, siang sahatam. Lalu Abah Guru Danau betakun salawat yang lain Bang Guru berapa? Kada banyak di sini, kurang lebih 30.000 setiap hari. Jadi mensin bakaramat tu ajar kada. Lalu Abah Guru Danau pulang hari-harinya ulun selama kurang lebih bergaul 22 tahun. Jadi bantu sirin. Kada pernah Abah itu kosong dari salawat setiap harinya. Malam Ahad baca Maulid Habsi, habis kitab majelisnya. Malam Senin kada ada majelis, di bawah sirin undangan baca Maulid Habsi, baca sirin manakib. Malam Selasa majelis Maulid Habsi kitab. Malam Rabu majelis Mabuun baca Maulid Habsi kitab. Karena sesalah Mabuun setengah bulan kalau tak, di bawah sirin undangan baca Maulid Habsi manakib. Malam Kamis, nah di bawah sirin undangan lagi tak, baca Maulid Habsi manakib. Malam Jumat kada undangan, diirit sidin pulang murid baca burdah salawat kada. Nah malam Sabtu undangan lagi baca Maulid Habsi manakib. Berputar semingguan kada pernah kosong dari salawat. Jadi pernah ditakuni oleh bini ulun, bah kada dulak kapian baca salawat biasa depan malam membawa murid nih tadi. Oh jasin menyahuti, aku jasin memberikan pertolongan kepada murid ini sebanyak sampai dosanya menempel. Kan bila hari ini salawat hapus dosa, esok salawat lagi hapus lagi. Jadi kada tawat begana dosa di awak tadi. Tak bagoro. Kan orang baca salawat berdiri sebelum duduk diampuni. Baca duduk sebelum berdiri diampuni. Jadi dosa tuh habis pulang di tempat salawat semuanya selesai tadi. Tak bagoro. Makanya sini kada pernah tertinggal salawat. Kemudian Allah membuat perjanjian kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam untuk menjaga nur itu tadi sampai turun timurun. Pahamannya jangan tersalah memilih bini karena nur itu sudah mulia tadi. Akhirnya dalam Maulid Al-Habsi Habib Ali mengatakan, "Fatanaqqala hadzan nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim."
nur berpindah-pindah dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi, sehingga sampailah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh mengandung nurnya Rasulullah pun selamat. Ketika terjadi banjir besar atau dunia karam waktu selamat, tapi syariat tetap Allah kada meninggalkan menyuruh beulah kapal. Syariatnya aja seandainya kada pakai kapal, Nabi Nuh tetap selamat tadi. Dari Nabi Nuh berpindah lagi kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim pun selamat mengandung nurnya Rasulullah ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api yang sangat besar. Tapi syariatnya dilajari Allah. Allah baca Ibrahim, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Syariatnya bacaan tadi pulang. Kada pernah orang zaman dulu tuh meninggal syariat. Oh ini banyak meninggal syariat kada bisa bayangan lagi tadi. Panduluannya masuk surga ujar sirin. Ya. Lalu pada waktu itu dari Ibrahim berpindah kepada Ismail. Ismail turun timurun sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menurunkan nur tadi kepada Abdullah. Ini abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah waktu itu dalam kitab Fathus Samadil Alam itu, wa kana Abdullah dzata jamalin wa hasanin falam yansha fil haram ahsan wala ahyabu min Abdullah walidi Rasulillah. Abdullah itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan, baik budi pekertinya. Tidak ada yang setampan pada waktu itu, yang bagus budi pekertinya, yang lebih berwibawa kecualinya Abdullah di kota Makkah. Lengkap kadapun sirin mana tampan, baik budi pekerti pulang. Ya banyak nambungas tapi kada baik budi pekertinya tadi. Keistimewaan Abdullah, apabila berjalan di siang hari dari kejauhan sudah tercium bau minyak wangi yang harum semerbak. Mendalam rawi Abdul Qami cerita, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kita lukuman nabi, ini nabinya masih di awak Abbasiden tadi. Bila hendak lalu belum orangnya datang sudah keciuman baunya lebih duluan. Harum. Ulun dulu suah pernah mendengar abah guru sakumpul lagi di sana ulun lagi sekolah. Bini unda dia sini ditakuni bini baju unda ini sampai saminggu harum terus kada beampihan ditapas harum aja masih ujar anang bini guru minyak harum napa pian ini kada apa aja sin bahan minyak harum bahkan apa kada mau hilang baunya ujar sin manyahuti Rasulullah selalu berada di sampingku terus jasiden coba empat mengontak di harum Rasulullah tadi jadi sampai ke baju-baju siden Rasulullah selalu berada di sampingku terus di sini. Saking mendarah dagingnya rupanya selawat abah guru Nabi kada tapi jauh pada sidinnya. Kemudian Abdullah ini tadi ketika berumur sudah menginjak 18 tahun. Dalam kitab Aqduz Zarharis itu Allah gerakkan hatinya Abdullah hendak babini. Jadi orang babini itu dasar hati tak buka. Ya kalau lah ada yang sampai 30 tahun kada nak kawin kada tabu buka aja dah. Nah lalu dicariakan bini oleh mama Sirin namanya Birdah keliling kota Makkah. Lalu ketemu dengan seorang perempuan namanya Aminatuz Zuhriyah. Lalu didatangkan, diterima orang, ditetapkan hari pernikahan. Ternyata beliau kawin malam Jumat bulan Rajab. Nah lalu malam pertama ini dalam kitab itu dikatakan falamma arada Abdullah ayyujami'a Aminata qala laha tatahhari wa tatayyabi. Ketika Abdullah hendak menjimak istri halal sudah ya boleh hai papandiran lagi Allah dah. Ujar Abdullah wahai Aminah kau mau mandi dulu bersihkan tubuhmu dan berminyak wangi dulu karena hari ini malam hari ini aku hendak memindahkan nurnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hantar cara orang berwudu hanya dijimak yang ledang pun orangnya. Lalu setelah itu Aminah karena perempuan yang salihah faqamat wa tatahharat wa ta'attarat mandi babadiri mandi
bebersih tadi anyar berminyak harum. Makanya minyak harum itu digunakan khusus untuk menghadapi suami, bukan untuk orang lain. Ada kita kan kebanyakannya tak paling tulak undangan berminyak harum, tulak kapasan minyak harum, di kelambu kada harum yang ada. Nah di sini tak paling itu membuat dosa jadinya. Lalu kemudian Aminah suma'atat firasah, mendatangi kelambu tanpa dipanggil oleh suami. Ini solehah pengorangnya. Kada kayak kita kada paham belaki. Saben malam nalaki bekiawan. Umanya masuk dia cepat. Bekiawan nang ini nang membuat dosa tadi. Ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firasih fasawwafat anhu hatta yanam fahiya mal'unatun wa qila fahiya la'natullah tadi. Siapa saja perempuan apabila diajak oleh suaminya masuk ke dalam kelambu terlambat sebentar sampai laki taguring mahdangi, itu si perempuan tersebut fahiya laknatullah atau fahiya mal'unatun, dilaknat oleh Allah. Apa alasannya? Alasannya kira-kira ulun minta maaf ulun natuha pada ulun lah, ulun belum mengalami lagi ini. Kira-kira umur 60 ke atas tuh nah minta maaf lah bukan cerubu menghidupinya lawas kalau tak. Kira-kira nih menghidupinya lawas kakak kalau dah. Nah lalu sudah hidup dipanggil terlambat timbul mati pelmangnya empat ngarnya marajo pulang tadi. Nah nang maulah dosanya tadi membuat suami kesal tadi, nang jadi berbuat dosa tadi. Maka itu berdosa saben malam ya aku jadi ya banyak minta ampun ya sudah ya kalau dah turuti tuan guru di mana Arab tuh saben malam berucap lawan laki tuan guru Ji Makmur keturunan dari abah guru Danau dah. Ayahnya ulun minta maaf minta ridha kalau ada malam ini tersalah lawan pian saben malam bidi sini untuk itu ujar abah mengisahkan salamat jaya bidi sini bakaramat jaya juga kada kawai sudah kayak itu bacanya pun kita nih. Dan yang membuat laknatullah terlambat itu yang membuat kasal. Hari Kamis tuh ulun undangan di Bangkiling sekalinya ulun kada tahu berdua ujar membaca lawan tuan guru Haji Abdul Hamid Palimbangan nang genal surban dah kelatasin halokol pian lah lucu sintos pantun tersanya tak. Lalu bepandir hasiden Haji Rusdi pun aku alhamdulillah bebini anum pulang jirus dia aja sih dan alhamdulillah guru ipian masih kawa. Jadi ulun kan desin mau mulai pandir kawa aja ka masih guru nang sebuting tuh. Alhamdulillah kawa aja jirus dia. Aku bahkan sejam 5 menit kawa ujar siden. Ulun hendak betakun saya karena ulun kedepannya mengalami seperti itu hendak apa amalan hendak betakun kayak itu. Sakalnya disambung siden sejam menghidupi aja jirus dia mainnya 5 menit benar ujar siden. Tuan guru itu sudah selucu sih dah. Untung kan saya takuni amalannya. Sidin menerangkan jelas langsung. Sajam menghidupi mainnya 5 menit aja sih. Umur pian berapa? 88 tahun ya sih. Pantas saya itu 5 menit aja teh. Nah jadi malam pertama tadi Aminah masuk pajama'aha Abdullah fahamalat hina izin. Cimak Abdullah lawan Aminah hamil malam itu juga. Dalam Marawi Al-Azab ada disebutkan dalam sini tidak satu mat pembuka. Hamalat mi jauharihi syarifi wa ma saqat siqalan wa la wahanan biha tulal mada. Aminah menghamilkan jauharihi syarif yakni Rasulullah. Kada pernah merasa berat, uyuh, sakit, bahkan kada pernah merasakan mengidam seperti perempuan kita biasa. Nabi dalam perut kada pernah menyusahkan dah. Kita ringkas bertepatan 12 Rabiul Awal subuh Senin lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami.
Jadi ulun menyimpulkan bagi kita sebagai umatnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini kita lebih tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kita buktikan memperbanyak salawat kepada beliau. Karena ada satu riwayat dari Ka'bul Akhbar. Riwayat tersebut dalam kitab Durratun Nasihin. Idza kana yaumul qiyamah nada Adamu alaihi salatu wasalam ya Muhammad. Apabila terjadi nanti pada hari kiamat Nabi Adam berteriak memanggil Nabi kita ya Muhammad. Nabi kita orang yang punya akhlak yang sempurna, menyahuti orang tua bakiawan dengan kata yang lembut, labbaika ya abal bashar. Bahasa kita kampung labbaik kita pun apa wahai Rasulullah, wahai Nabi Adam dah. Lalu Nabi Adam berkata, inna wahidan min ummatika yusak inna wahidan min ummatika yusaku ilan nar. Nih, nah ada satu umatmu yang mau diseret oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Nabi Adam berhabar nih. Nabi mendengar satu umatnya masuk diseret masuk ke dalam neraka. Faya'du khalfahu hatta yudrikah. Nabi melompat lari menyusul malaikat yang hendak membawa masuk ke dalam neraka. Sayang kada Rasulullah lawan kita ada. Saking sayangnya Nabi lari melompat tadi. Dari kejauhan Nabi berteriak, ya malaikatu rabbi kifu. Wahai malaikat Allah berhenti dulu. Maras kada. Karena Nabi waktu Isra Mi'raj ketika di bawah arsy sedang sujud disuruh Allah minta ya Muhammad sal tu'ta. Minta akan aku berikan. Ternyata Nabi minta apa? Lam arda min ummati wa wahidun finnar. Aku minta sebuting aja ji Nabi, jangan ada satu umatku yang masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya Allah. Lalu setelah itu malaikat kada jadi membawa mendengar suara Rasulullah tadi. Setelah sudah malaikatnya berhenti, malaikat berkata ya Muhammad, alam taqra qaulahu ta'ala fi haqqina la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahasa kesimpulan aja nih lah. Wahai Rasulullah sampean suah kalau membacakan ayat lawan kami malaikat ni kada pernah maksiat lawan Tuhan, apapun yang diperintahkan kami laksanakan. Kami pahamannya hanya melaksanakan tugas saja kita. Ini yang diamalkan bubuan polisi yang hanyar angkatan yang ini kita. Kada tahu mintoha tangkapnya lagi jalan tugas saja bang kita. Kami tugas saja tahu mintoha nih. Lalu pada waktu itu Nabi nangis luar biasa. Kenapa? Dasar bujur malaikat itu suruhan Allah bahwa ini pantas orang dibawa ke dalam neraka. Rahatan Nabi nangis yasma'una nidaan, mereka mendengar suara yang kada kelihatan orangnya nih. Ujar suara ya malaikatu rabbi ati'u Muhammadan. Taati saja Nabi Muhammad, serahkan umatnya yang satu ini kepada beliau. Lalu diserahkan. Ujar Nabi untuk lebih tahu kita apa kesalahannya, kita bawa dulu ke tempat timbangan amal ibadah. Fayuzanu amaluhu fatarajjaha sayi'atuhu ala hasanatih. Lalu ditimbang amal ibadahnya, ternyata berat amal kejahatannya daripada amal kebaikannya. Pantas dibawa tadi. Nabi nangis lagi. Kasihan Rasulullah hendak menyelamatkan umatnya seberataan lah. Mengkulir bersalawat dasar salah pembalas lawan Nabi tak. Lalu pada waktu Nabi mengeluarkan secari kertas di dalam kantong baju beliau, ternyata di kertas tersebut ada tulisan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diambil Nabi itu tadi diletakkan di tempat amal kebaikannya yang ringan tadi, lalu menjadi berat. Tulisan salawatnya menjadi berat amal kebaikan, sehingga senang gembira si laki-laki tadi. Langsung berkata, bi abi wa ummi man anta, demi abah dan ibuku siapa sampian ini sebenarnya. Ujian Nabi kita, ana Muhammadun nabiyyuka, aku nih Muhammad nabimu, ya aku nih orangnya. Han sampai mati kada kenal dengan Rasulullah. Luar biasa di mana hidup kada tahu jam masih di kampung ha. Orang setiap tahun bermulutan ya Allah.
Lalu pada waktu itu si laki-laki mendengar ana Muhammadun Nabiyuka langsung mencium kakinya Rasulullah, ucapan terima kasih. Jikalau bukan kenabian datang secepatnya wahai Rasulullah, mungkin ulun sudah diceburkan ke dalam neraka. Lalu laki-laki itu berkata lagi, wa matil karrek ya Rasulullah, yang saya cari kertas tadi itu apa tulisannya? Ujar Nabi, hiya salatuka allati sallaitaha alayya fid dunya marratan wahidan wa ana hafiztuha lak. Itulah salawatmu yang pernah kamu ucapkan di dunia hanya satu kali. Jadi aku simpan liakan ya Nabi, cadangan pacang menambahi amal tadi. Mendengar salawat satu kali bisa menyelamatkan dari api neraka, langsung berteriak, wa hasratah, aduh ruginya aku semalam. Jika kau tahu salawat ini besar fadilatnya, mungkin aku banyak membaca. Tapi kan jikalau ini nggak ada kau dibaca ya kalau tak. Jikalau tak ada kau dibaca. Lalu hadirin yang lun hormati, salawat inilah sebagai wasilatul uzma untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersama-sama di bulan Rabiul Awal ini untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah, sehingga kita bisa nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kita nang awam ini man Habib ada sudah di awak sidin darah Rasulullah. Man Habib ada sidin ada di darah Nabi di awak. Kita nang kada di banyak salawat. Ada loh di zaman Rasulullah nih, Nabi kebetulan sakit kepala, wajar manusia. Cuma basarun lakal besar Nabi tadi. Bal huwa kal yaquti bainal hajar ya kalau dah. Lalu Nabi sakit kepala, obat tradisionalnya Nabi itulah basungo, babakam. Dibakam keluar darah, dipalit kakapas. Imba dipalit kakapas, Nabi memanggil sahabat pun, ya Rasulullah, apa ini, tolong dulu aku jasin buangkan darah kotor ini ke tempat yang tidak dilihat oleh orang. Padahal Nabi itu seluruh tubuhnya tidak ada kotorannya. Tahirun sallallahu alaihi wasallam, taharun sallallahu alaihi wasallam, di dalam dalail kalau tak suci bersih. Sampai Siti Aisyah inilah bini nang paling muda betakun, setiap kali Nabi qada hajat bahira bakami dikontrol kada kelihatan kotorannya. Lalu betakun mana, wahai Rasulullah, jika kita betakun yang mana tahinya? Kada dia. Ujar Nabi belum sampai turun ke tanah sudah dirabutakan oleh para malaikat sudah. Karena kada ada kotorannya juga Nabi tadi. Belum sampai ke tanah berebut mentahi kita siapa yang nama bandar ya kalau dah. Nah. Lalu pada waktu itu sahabat ini tahu di keberkahan, diambilnya kapas yang berdarah tadi, dipuntalnya sampai bulat, menjauh dari pandangan Rasulullah, ditelannya langsung ke mulutnya. Nabi itu padahal kasapnya dawam lagi tahu terus kada berhentian kasap Nabi itu. Dipanggil lagi sahabat pun, sudahkah kamu buang? Sudah ya Rasul. Di mana buang? Di tempat yang tidak dilihat orang. Di mana aja Nabi? Nabi tahu ya sudah. Di mana? Kata Rasulullah. Sudah ulun buat ke dalam untung ulun Rasulullah ulun takuk tadi. Nabi senyum luar biasa. Ujar Nabi, untung besar orang yang bisa menyatukan darahnya dengan darahku di dalam tubuhnya sehingga Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Untung benarlah para habaib, untung luar biasa. Kita kadang kayak yang seperti ini mencintai barang supaya tak kumpul lawan para habaib lawan Rasulullah itu. Nah, sampai di sini hululah. Adakah lagi rencana? Nah, sedikit juga pengen nambahin nakib abah guru aja nah. Al-alimul allamah al-arif billah ayahda abah guru Danau. Beliau seorang ulama di Kecamatan Danau Panggang. Nama beliau masyhur terkenal di Kalimantan, juga di Pulau Jawa dan juga sebagian di daerah Tarim, Hadral Maut. Sebagian orang kenal. Hal ini pernah ditanyakan oleh anak beliau. Rasa bingung bang. Tamu ini nang dari mana-mana datangan tadi. Bah, pian kada pernah ke Hadral Maut, bah Tarim kada suah pian. Ke Malaysia kada suah, Brunei kada suah, kenapa orang tahu lan pian datangan bah.
Ujar si Manyauti ringkas. Nak, kalau orang tuh bujur-bujur makamnya wali nakai. Setiap minggu tuh ada pertemuan malam Jumat atau siang Jumat yang walaupun sebentar aja sih dan. Asal aja nakai jasin bujur-bujur wali kada dua kali membaca tua walian nggak tuh kada wali aja sih dan. Setiap orang wali jasin makamnya tuh pasti ada pertemuannya satu minggu tuh satu kali. Yang walaupun sebentar. Nah waktu bertamu itulah betakun-takunan. Misalnya ujar orang hadaril maut ikam siapa? Aku Abah Guru Danau, di mana magang wilayah di Danau Panggang dan sekitarnya. Kan di situ tahunya ada deh. Ulun undangan di Pasir Mayang, Abah kadang kawa kebetulan uzur di Padaisin bedahulu di Pasir Mayang tuh dia walinya be-6 situ dia siden. Han tahu kada? Siden. Itu 6 wali jadi aja siden. Karena la yang adipul wali illal wali. Nang bisa mengenang teman kita ini wali lah kada kita tahunya 4 orang ya lo kita tahu wali si anu wali cuma orang medahkan kada kita langsung nih lah. Jadi kita kada wali pahamnya nih. Al-alim al-allamah al-arif billah. Beliau dilahirkan pada tahun 1951 Masehi dan wafat pada tahun 2024 Masehi, tepatnya pada hari Jumat setelah salat Asar tanggal 21 Rajab tahun 1445 Hijriah. Jadi jumlah umur Abah Guru kita kurang lebih sekitar 73 tahun ketika beliau wafat. Nah tapi nang kita pikirakan panjang handapnya kada jadi masalah. Nang penting isinya tadi. Abah Guru harinya beliau kada pernah kosong ilmu ibadat sholawat tadi. Sampai akhir hayat Abah Guru hari Rabu terakhir sakitnya parah luar biasa. Ujar anak sin kadosa bah malah majar bahlah jangan nak marah sumat Rasulullah ini hendak mencari ilmu. Duduk di kursi di pingkuti. Satu mat barang asal kawa baca dalail mengajar. Terakhir Abah sampai akhir majar sidan. Nah makanya tanda-tanda sin rahmat turun waktu si meninggal mulai malam Jumat itu yang bisa sampai subuh kada bampian hujan. Jadi percaya penuh perkataan Abah Guru sakumpul. Nah sin ambil dari hadis mana? Apabila si wali itu meninggal ujar Abah Guru sakumpul bakatis sama langit pun menangis. Turut berduka cita sama nangis apa salaman hujan dah waktu itu. Ketika di dalam kandungan perut ibu beliau maka ibu beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghamilkan Abah Guru. Ibu beliau pernah bermimpi memeluk bulan purnama. Ini mungkin isyarat dari Allah bahwa anak nan di dalam perut ini apabila lahir ilmunya akan menerangi orang banyak. 4 betarang orang bagina hendak 4 betarang pang juga kada seberataan juga ya. Nah setelah beliau lahir beliau dinamai oleh kedua orang tuanya dengan nama Muhammad Jarakasi. Kemudian nama tersebut diganti oleh salah seorang Habib Salim bin Mahruz Al-Bahasim dari Mangkatib. Dialih dengan nama yang sudah kita kenal sekarang tapi yang lebih dikenal secara umum itu dengan panggilan Abah Guru Danau. Bertantu tahu dah. Al-alimul allamah al-arif billah, di masa kecilnya beliau selalu dipelihara oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang tapi namun disiplin dalam pendidikan. Sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah ditanamkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia oleh kedua orang tuanya yang walaupun hanya melalui contoh atau isyarat dari kedua orang tuanya. Artinya pendidikan itu dipilih hal dengan hal orang tuanya. Contoh, kalau kita menyuruh anak, mengajak anak nang masih kecil yang nyuruh sembahyang, kita sudah siap mandi, betapi, bebaju, bakopiah, hanya bawa anak. Amun kita menunjukkan kadada siap lalu, nak sembahyang nak, pian pang bahagianya. Nah, dibeli kakannya pandir kan tak? Kita mendidik anak dengan hal. Sehingga sifat-sifat mulia seperti sabar, syukur, ridha, kitmanul masaib, menyembunyikan segala musibah atau segala kesusahan, pemurah dan tidak pemarah sudah tertanam tumbuh subur di jiwa beliau.
sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh kepada kedua orang tua beliau. Al-alimul allamah al-arif billah. Kita ringkas-ringkas saja, panjang kisah abang ini. Ulun begaul lawas tadi. Nah kita ringkas. Al-alimul allamah al-arif billah. Beliau seorang ulama yang mencintai para habaib, yang mencintai para ulama-ulama yang lain. Itu aja. Bila mau Habib mau undang, mau kada mau sin dikakawa akan sidin. Terakhir di mana di negara leh, nang sin merap dingin menggigil awak. Sudah sakit di rumah dah. Di Habib anang itu salamnya. Di majelis ya nah. Terakhir tabato menggigil sin kadik mulai di rumah juga garing dah. Cuma Habib tolak kayak kada sanggup lagi sin banyak bulik juga ya. Ya Habib Mahdi ya biar ya. Al-alimul allamah al-arif billah, yang walaupun abah guru seorang ulama, tapi beliau tadi mencintai juga kepada ulama-ulama yang bahkan menghormati sidin. Apabila ulama hadir di tempat undangan sidin, saking menghormatinya, bila dilihat sini ulama tuh bisa ceramah, disurusin bagian mukaddimahnya barang ya letak. Bila kada bisa ceramah, surusin Fatihahnya barang pulang, atau paling kurang doanya barang sidin, daripada menghormati. Kada hendak sidin menjadi PO tadi, pemborong umum kada hendak sidin. Menghormati sidin. Dan beliau juga seorang ulama yang sangat kasih sayang terhadap murid-muridnya. Di samping sayangnya beliau bukan hanya sekadar memberikan pelajaran, beliau juga setiap malam selalu mendoakan untuk ekonomi murid-muridnya. Rancak petakun kayak panak tahun ini mengataman kadakah? Kada bahai nangis sidin, hujannya nangis sidin. Cuma dilihat kita napi jisin panyarikan putungan, cuma kita benar menang kada ini beparak sidin. Nangis sidin. Ya Allah ya Rabbi jasidin. Ayuh muridku kada mangatam tahun ini, cuma beri rezeki di lain barang dibanyakiakan. Doa sidin supaya jangan tahu-tahu hutang jasin kita murid. Doa sidin. Kada pernah sidin melupakan murid. Nah, sehingga hal ini dibuktikan beliau diberikan Tuhan punya karamat. Di antara karamat beliau yang termasuk karamat maknawi, tidak sedikit dari orang fasik seperti perampok, penjudi, ahli zina, pemabuk yang berubah menjadi orang baik setelah mendengar nasihat beliau. Serta banyak pula orang kafir masuk Islam di majelis beliau, yang tercatat di Mabuun 1694 orang yang masuk Islam di majelis beliau. Ini namanya karamat maknawi ngaranya. Nah kemudian karamat sidin lagi ketika beliau sedang menerima tamu di Mabuun hari Selasa. Tamunya banyak luar biasa. Coba abah guru jakasin bagana di danau aja pang ditunti orang na datang. Cuma daripada memberikan keringanan kemudahan dan orang na hendak bilang namana batas Mabuun sidin na menunti ka sana supaya jangan jauh, kalau berbahaya di tengah jalan di sidin gara-gara karena sabetannya mailangi guru danau abah dur daripada luar biasa. Lalu ketika menerima tamu, tamunya banyak, termasuk di dalam tamu tidak ada murid nih sopir beliau sendiri Haji Aji. Lalu pada waktu itu abah asik menerima tamu, mendadak berhenti sebentar sekitar kurang lebih 5 menit, diam sidin. Kada tahu kisahnya, ini lain tang diam kada berpandir lagi sin diam. Selesai tamu banyak dipanggil Haji Aji, Ji, kamu lihat kalau aku tadi, enggak melihat pian tadiam napa bah? Ikam tahulah tadi jasin aku didatangi oleh malaikat maut. Datang di bataku bepada guru. Ulun guru hendak mengambil murid pian hari ini. Abah guru saat bersuara, selamat lah lo. Kayak itu aja bersuara. Inggih malaikat, ujar malaikat maut selamat, tapi bahkan murid pian sudah ada dia siapkan surga. Kalau selamat jadi abah guru silahkan ambil. Ya artinya saking bertanggung jawabnya abah guru itu sampai menghadapi akhir hayat muridnya tetap sin menanggung jawab itu deh. Kalau selamat silahkan jadi ambil ada bapak. Makanya abah guru tuh bila ada anak meninggal muridnya berkisah lan bini ulun. Nah ini ada pulang nak esok muridku na meninggal nah. Ujur sidin pang kitanya kada sampai makam kasih itulah karujutan awak nang kayak orang mau unjun tuh saja sidin. Di nang dipatok
iwaknya deh menarik tahu sidin murid han meninggal deh. Dan yang terakhir karamat sidin ini sebagian nila haji aja diamanahi untuk membawa anak sidin naik haji berdua bibini keduanya. Waktu hari nang ke-11 hendak meluntar dari Makkah tuh berjalan kaki menuju tempat Mina pelutaran deh karena bermotor lawan berjalan kok kurang nabi aja macet teh. Di tengah perjalanan dihadang oleh seorang pemuda tampan. Mbah menyinggahkan memberi duit 100 rial seorang. Di Kaira orang beri ya kalau terus ke tempat pelutaran singgah sudah sampai nih. Lalu berbunyi HP. Haji aja pun adakah lelaki di tengah jalan je menyinggahkan ikam ada bahai. Siapa itu? Itu jai sebujurannya wali gaus nang di Makkah datang ke rumahku satu mat tadi bepada ulun guru yang memberi anak pian duit 100 orang. Padahal abah gurunya di Danau Panggang. Ya letak. Diberikan Tuhan abah guru kasyaf tadi melihat sudah. Luar biasa. Jadi kira-kira sampai sini ya lo misalnya. Ulun ini hanya datang di lockdown tadi langsung ke sini tadi. Jadi kada ada singgah di rumah mamanya mencari kemana pulang kada ada aja. Jadi jalan langsung jalan hambuk kok deh. Nah, sampai di sini Nabi Sallallahu sampaikan. Mudah-mudahan berkat kita memperingati Maulidir Rasul dan juga berkat keramat Abah Guru Danau, kita minta kepada Allah semoga kita seberatan sakeluargaan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, cangkal beribadat, berkat dunia akhirah, dijauhkan kita seberatan dari bala bencana musibah penyakit dan dari segala sesuatu yang kada diinginkan. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia ataupun hajat akhirah, diberkati hidup kita di dunia sampai ke akhirah, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita yang halal, mati husnul khatimah, mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan Allah kumpulkan kita bersama guru kita dalam surga bersama Rasulullah. Al-Fatihah.